Oke, selamat pagi semuanya. Tolong jawab. Dengar ya suaranya ya? Dengar ya. Oke, baik. Terima kasih. Eh, kita mulai perkuliahan kita. Tolong kamera di ini ya, diaktifkan. Oke, hari ini kita mulai lanjutan mata kuliah ekonomi manajerial ya. Lahirnya jelas kan jelas ya. Oke, kita bahas hari ini adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, sebelumnya eh, bab elastisitas ini bagian daripada eh, materi yang ada di CPMK 2 ya, yaitu nanti mahasiswa harus mampu mengaplikasikan teori permintaan dan penawaran. Adapun sub CPMK 2-nya nanti dengan mempelajari dan bisa menghitung nilai elastisitas ini, yaitu elastisitas harga juga pendapatan, nanti mahasiswa nanti bisa mengimplikasikan bagaimana perubahan harga atau pendapatan terhadap jumlah barang yang diminta. Ya, nah kita lihat di mana nanti fungsinya elastisitas ini. Nah kita tahu ada sebuah lembaga ya, Bulog, Bulog ya, Badan Urusan Logistik. Nah ini sebuah instansi yang sangat berkepentingan terhadap nilai elastisitas. Kenapa? Karena elastisitas ini bisa sebagai alat untuk membuat strategi kebijakan. Misalnya berapa harga yang harus diubah, berapa pengeluaran periklanan yang harus dinaikkan agar produksi atau penjualan itu bisa tercapai. Jadi definisinya ya, seperti yang saya sebutkan tadi, jadi elastisitas ini adalah derajat kepekaan. Jadi dia bisa mengukur derajat kepekaan ketika terjadi perubahan harga atau juga pendapatan terhadap barang yang diminta. Oke, baik kita lanjut eh, lebih dalam lagi mengenai elastisitas ya. Ini layarnya kok belum belum terpotong ya. Oke. Nah, ini kita masuk kepada pokok-pokok bahasan nanti ya, bagian dari elastisitas. Nanti kita belajar namanya elastisitas titik. Ada busur. Nah, bagaimana yang penting nanti itu elastisitas silang. Jadi, bagaimana perubahan permintaan barang X kalau harga barang Y yang berubah. Itu silang ya. Jadi antara barang A dan barang B atau barang P dengan Q. Kalau yang pertama tadi itu barang X dengan barang X, barang Y dengan barang Y. Jadi ternyata di dalam pasar itu kan pengaruhnya bisa antar beda barang ya. Nah, secara umum rumusnya adalah yang perlu diingat, apa itu E atau nilai elastisitas itu perubahan jumlah yang diminta atau juga boleh ditawarkan ya terhadap perubahan faktor yang mempengaruhinya. Jadi berapa Q kalau P berubah. Jadi yang menentukan itu di pembilangnya ya, di penyebutnya. Jadi bukan di pembilang, yaitu harga. Nah, misalnya ada rumus seperti ini, E sama dengan B persen per A persen. Ini artinya kalau harga naik sebesar A persen, maka jumlah barang turun sebesar B persen. Itu artinya ya. Nah, seandainya ini kenapa materinya kok terputus? Nah, seandainya barang sama dengan di persen C persen, itu artinya barang harga naik C persen, jumlah barang turun D persen.
Materi masih kelihatan ya? Ada? Masih ya? Oke, kita lihat sekarang di pasar itu seperti yang saya sebutkan tadi ada beberapa nilai elastisitas kan. Besar bisa sama dengan nol, bisa satu, atau bisa besar dari satu ya. Nah, kalau dia nol, nanti kita hitung ya. Berarti elastisitasnya itu inelastis sempurna. Kalau dia antara nol dan satu itu inelastis. Kalau dia sama dengan satu itu elastis uniter. Kalau dia tak terhingga itu elastis sempurna ya. Nah, coba kita lihat beberapa jenis barang yang ada di pasar. Coba ada beberapa barang di pasar. Jadi kalau dia permintaan elastis itu ini biasanya barang-barang lux atau barang mewah ya. Bisa juga dilihat nanti ya di materi yang di e-learning yang saya beri ya. Nanti di situ ada juga. Kemudian kalau permintaan inelastis itu kebutuhan itu barang primer atau barang pokok. Kemudian kalau dia sama dengan satu atau elastisitasnya sama dengan satu itu kebutuhan sekunder. Nah, kalau dia sempurna ya atau sama dengan tak terhingga itu contohnya barang itu bisa minyak, gandum ya. Nah, yang terakhir itu ada barang nol ya. Memang ini adalah situasional ya. Ya, itu biasanya itu air minum. Jadi elastisitasnya sama dengan nol. Masih jelas eh, materinya di layar? Masih ada ya? Nggak di layar yang di zoom ya? Ada ya? Oke. Nah, itu ada 5 grafik ya. Nah, 5 grafik. Nanti dari ini grafik ini ya sangat perlu dipahami. Kenapa? Nanti dari grafik ini kita bisa tahu ya, kalau dia landai, nanti langsung kenal. Oh itu kalau dia landai berarti E-nya besar dari satu, landai ya. Kalau dia curam itu kecil dari satu. Yang tadi ya, kalau kecil satu kurang sensitif tadi kan. Kalau kurang dari satu ya. Kemudian dia membentuk sudut 45 derajat. Itu sama dengan satu. Tidak landai, tidak curam. Kemudian kalau dia vertikal. Ini, vertikal ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi ini sinyalnya lagi mutar-mutar.
Oke, kita lanjut. Nah, dari grafik tadi berarti ada bisa kita ambil kesimpulan ya, yang grafik tadi. Berarti kalau kurva permintaan semakin landai, elastisitasnya itu artinya semakin berarti ya, semakin berarti. Berarti sedikit saja ada perubahan harga di pasar itu membuat permintaan barang berubah sangat besar. Nah, sebaliknya kalau dia curam, itu elastisitasnya tidak cukup berarti. Maksudnya begini, perubahan harga pasar itu tidak cukup buat berubah jumlah permintaan barang. Nah, kita masuk yang pertama adalah elastisitas harga ya. Jadi kita mulai harga dulu ya. Jadi nanti bisa masuk harga, baru masuk elastisitas permintaan income, lalu nanti elastisitas silang. Nah, elastisitas harga itu berapa persentase perubahan jumlah yang diminta kalau persentase perubahan harga terjadi. Itu ya. Nah, jadi rumusnya bisa dilihat di situ. Delta Q per Q per delta P per P ya. Nah, itu rumus untuk dari definisi yang di atas ya. Berapa persentase perubahan jumlah yang diminta kalau terjadi perubahan harga. Nah, nanti di sini saya kasih contoh ya. Ada sini contoh. Coba lihat. Ada contoh. Coba lihat di situ kalau ini ada hasil pemantauan terhadap permintaan suatu barang. Jadi kalau di pasar itu harganya 10, jumlah yang diminta berapa di situ? 300. Ya. Kalau harganya turun jadi 9, permintaan barang naik 400. Nah, ini kan sesuai konsep atau teori permintaan ya. Kalau harga naik, kita mintanya turun. Kalau harga turun, kita mintanya naik. Nah, dari sini kita tahu berarti ini elastisitasnya ini untuk permintaan. Nah, tapi yang ditanya di sini berapa nilainya? Ya, berapa? Ada tuh, ya kan? Ada kecil satu atau ada sama dengan nol. Nah, kecil satu juga positif kan? Jadi bisa juga permintaan. Jadi jangan anggap elastisitas permintaan itu selalu besar satu. Kecil satu juga, tetapi dia tidak sampai nol gitu ya. Nah, sekarang kita hitung. Nah, kita hitung dengan rumus yang tadi. Tinggal masukkan aja. Tadi apa? Elastisitas itu delta Q per dikali P dibagi delta P Q. Nah, ini sebenarnya rumusnya ini penyederhanaan dari yang di atas tadi ya ini ya. Ini kalau disempurnakan kan jadi delta Q per delta P kali P per Q ya. Nah, itu kita pakai. Nah, harga pertama kan 10, Q-nya 300 kan. Harga kedua 9. Barangnya jumlahnya 4. Nah, tinggal masukkan aja delta Q itu berarti 100 kan, selisih dari 400 300 kan 100. Delta Q ya. Nah, dibagi delta P. P-nya itu kan 10 dengan 9, turun kan? Makanya negatif. Min 1. Ya. Kali P-nya berapa? 300 yang pertama kan? P-nya harganya pertama 10. Ya. Q-nya pertama 300. 10 per 3, 300. Nah, ini dikalikan minus 3,33. Nah, jangan lihat kenapa negatif. Ini negatif artinya grafik permintaan apa itu kemarin? Grafik permintaan itu gradiennya positif atau gradien negatif? Permintaan. Permintaan itu grafiknya itu turun atau dari bawah ke atas? Permintaan. Nah, dulu di awal saya kasih teori permintaan itu dia dari kiri atas ke kanan bawah. Itu kan negatif. Ya, makanya tandanya ini negatif.
Negatif. Ini menunjukkan bukan berarti dia kecil nol. Ya, bukan. Negatif ini bukan menunjukkan kecil nol. Ini menunjukkan bahwa ini adalah permintaan. Ya, permintaan itu kan turun gini ya. Kan dari teorinya udah tahu kita. Harga naik, permintaan tuh, itu kan negatif. Harga turun, permintaan itu kan negatif, ya. Kemarin saya katakan negatif itu artinya tidak searah. Satu naik, satu turun, satu naik. Nah, jadi ini negatif, ini menunjukkan ini teori permintaan. Nah, besarnya berapa? 3,3. Jadi pakai harga absolut ya, pakai harga absolut. Nah, apa arti 3,3 ini? Ya, apa arti 33,3? Coba siapa yang bisa ini jelaskan? Jadi tadi berapa hasilnya? 3,33. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, yang penting kan sekarang itu adalah interpretasinya atau pengertiannya. Kita dapat nilai elastisitas ini, barang ini adalah 3,3. Berarti 3,3 berarti kalau harga barang ini, harga barang ini naik 1%, naik ya. Berarti permintaan turun berapa? 3,3%. Itu artinya. Nah, sebaliknya, kalau harga barang turun 1%, maka permintaan naik 3,3%. Itu artinya 3,3 tadi atau nilai elastisitasnya. Nah, tadi sini saya sajikan dua cara ya. Ya, boleh dengan cara apa? Cara diferensial, boleh langsung cara delta P per delta Q. Oke, saya lanjut. Yang kedua, sebelum masuk yang kedua ini namanya elastisitas pendapatan. Ada yang mau ditanya untuk yang pendapatan? Apa? Yang untuk harga ya? Untuk yang harga. Untuk yang harga. Ada yang mau ditanya? Tidak. Lanjut ya. Mungkin itu masih apa simple ya, yang namanya elastisitas harga. Nah, yang kedua namanya pendapatan. Ya, masih jelas materinya di layar ya? Asik ya. Oke, kita masuk yang pendapatan. Nanti yang ketiga namanya silang. Ya, silang itu berarti barangnya beda ya. Ini masih sama. Nah, yang kedua namanya elastisitas pendapatan. Ini berapa perubahan jumlah yang diminta kalau terjadi perubahan income atau pendapatan. Ya, nah rumusnya delta Q per delta I dikali I per Q. Ini rumusnya turunan dari rumus yang elastisitas pendapatan, elastisitas harga tadi ya, sama ya, sama. Jadi delta Q per delta I kali Q. Jadi tinggal mengganti P-nya tadi dengan I, dengan income. Jadi harga price itu di change dengan I, yaitu pendapatan. Nah, kita lihat di sini ya. Eh, kita kenali dulu ya. Kita kenali dulu eh, ciri-ciri daripada nilai elastisitas pendapatan. Nanti kalau hasilnya positif, itu berarti barang normal, ya, barang normal. Kalau dia, ya silakan. Mau tanya? Oke. Eh, kalau dia negatif, kalau dia negatif itu barang inferior. Ini barang inferior ini eh, barang murahan, ya. Atau murahan, murahan. Jadi kalau eh, kita janganlah mau disebut inferior, artinya murahan. Jadi ada contoh barang yang di depan kita itu barang murahan. Begini,
sewaktu dia misalnya pendapatannya masih rendah, sedikit lah gitu, dia itu sering mengkonsumsi ubi. Nah, ya, ubi. Tetapi setelah dia meningkat, gajinya meningkat, dia nggak mau lagi ubi. Jadi kan kentang. Nah, berarti ubi tadi barang inferior gitu, ya. Bisa juga dengan transportasi. Waktu dia tadi gajinya masih biasa-biasa, minimal dia masih naik angkot. Nah, gitu ya. Setelah itu meningkat gajinya, ya, dia beralih bikin eh, naik yang apa mode transportasi yang eksekutif, ya. Kalau dia di kota itu ada eksekutif. Jadi mode transportasi juga begitu ya. Yang tadi dia naik bis, dia nggak mau lagi naik bis, naik apa kereta api yang tapi cepat, yang harganya lebih tinggi. Nah, jadi disebutlah tadi itu dia inferior, modus apa mau moda transportasi yang tadi ditinggalkan, misalnya bis ya. Oke, seperti itu. Yang ketiga namanya kebutuhan barang pokok. Ini nanti disedikit EI-nya kecil dari satu. Elastisitas pendapatannya lebih kecil dari satu. Nah, kalau barang mewah, ya barang mewah itu lebih besar dari satu. Tahu ciri-ciri barang mewah ini? Kalau teori ekonomi, harga naik, pendapatan gimana? Kalau harga naik, permintaan turun, ya kan? Kalau barang mewah, harga naik, permintaan juga bisa naik. Itu barang mewah. Coba lihat contohnya berlian. Makin mahal, makin dikejar kan? Kan nggak sesuai dengan teori ekonomi kan? Kalau teori ekonomi, kalau harga naik, permintaan turun. Eh, ada juga rupanya barang nggak ikut itu, ya. Jadi itu teori ekonomi secara umum ya. Oke, ini ada eh, contoh dulu ya. Ya, tadi kita kan sudah lihat ciri-cirinya. Kalau positif, negatif, kecil satu, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu eh, metode mencari, menghitung ya nilai elastisitas. Coba lihat ini ada contoh perubahan jumlah barang yang jumlah yang diminta terhadap perubahan pendapatan. Nah, kalau pendapatan 100.000, katanya berapa di sana permintaannya? 10. Kalau dia permintaannya pendapatan 200, jumlah yang diminta 15, ya. Nah, kita hitung, kita lihat lalu perubahan perubahan permintaannya 5, ya kan? 5 ini berasal dari 15 dengan kurang 10. Pendapatannya tadi 100 jadi 200, berarti 100.000. Ya, income-nya 100.000 di awal, permintaannya juga tadi 10, maka rumusnya kita cari delta Q per delta I kali I per Q. Ya. Nah, kita masukkan delta Q adalah 5 dibagi 100.000 kali 100.000 bagi 10, ini hasilnya 0,5. Nah, itu perhitungan matematis ya. Tinggal memasukkan angkanya, kelihatanlah dapat nilai elastisitasnya. Nah, lebih penting lagi adalah sebenarnya maknanya. Apa arti angka itu? Ya, apa arti angka itu? Nah, di situ coba 0,5. Artinya apa? Jadi berarti kalau pendapatan naik 1%, maka jumlah yang diminta akan meningkat sebesar 0,5%. Nah, kita lihat 0,5 ini termasuk barang pokok, ya.